Cara cerdas memberikan makanan untuk anak stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah permasalahan yang terjadi karena disebabkan kekurangan asupan nutrisi yang berlangsung lama, sehingga mengakibatkan anak memiliki tinggi badan lebih pendek dan tidak sesuai pada anak seusianya. Dampak stunting dapat mengakibatkan pertumbuhan anak melambat, kekebalan tubuh anak melemah sehingga anak mudah sakit, terlambatan perkembangan bahasa dan sosial emosional, serta anak akan mengalami kesulitan belajar, khususnya dalam mengingat sehingga anak sulit untuk fokus belajar. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi stunting adalah pemberian ASI tidak eksklusif, persediaan makanan yang terbatas, sanitasi lingkungan yang buruk, dan kurang terjangkaunya akses pelayanan kesehatan. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi stunting adalah pengetahuan ibu mengenai gizi pada anak, baik sejak sebelum kehamilan maupun setelah melahirkan. Sebelum mengetahui cara memberikan makan dengan tepat, ibu perlu mengetahui gizi seimbang. Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan asupan sehari-hari yang jenis dan kandungan nutrisinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dalam pemberian makanan dengan gizi seimbang, ibu tidak hanya memberikan variasi makanannya saja, tetapi ibu perlu memperhatikan kandungan zat gizi. Berikut adalah sumber makanan bergizi. Pertama, sumber karbohidrat. Karbohidrat akan dimanfaatkan oleh tubuh menjadi energi. Ibu dapat memperoleh sumber makanan karbohidrat dari beras, biji-bijian, jagung, gandum, dan lainnya. Kedua, sumber protein. Protein bermanfaat sebagai pembentuk sel dalam tubuh. Sumber makanan protein ada dua, sumber protein hewani dan sumber protein nabati. Ibu dapat memperoleh sumber makanan protein hewani dari ikan, ayam, daging, dan lainnya. Dan sumber makanan protein nabati dapat diperoleh dari kacang-kacangan. Ketiga, sumber lemak. Lemak adalah zat gizi yang menghasilkan energi dan juga dapat membantu penyerapan vitamin-vitamin. Berlemak bisa didapatkan dari pengolahan makanan yang diberikan penambahan minyak, santan, dan penggunaan protein hewani. Keempat, sumber vitamin dan mineral. Sumber vitamin dan mineral berfungsi melindungi anak dari berbagai penyakit. Sumber vitamin dan mineral dapat diperoleh dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Kebutuhan gizi anak sesuai isi piringku. Dalam isi piringku, pada usia balita berbeda dengan orang dewasa. Pada usia 1-3 tahun, anak sudah dapat diberikan makanan keluarga, namun porsi tidak sama dengan orang tua. Contohnya, dalam satu porsi piring makan anak, ibu dapat memberikan setengah piring makanan pokok yang berisi nasi atau pengganti nasi, 2-3 potong lauk hewani, setengah mangkok sayur, 2-3 potong buah-buahan, dan 1 gelas susu. Ada beberapa yang perlu ibu ketahui dalam pemberian makan pada anak. Yang pertama, dalam pemberian makan, tidak hanya jenis makanannya saja yang diperhatikan, tetapi kandungan gizi dalam makanan juga penting loh. Dalam menentukan menu makan, tidak hanya sesuai yang ibu senangi saja, tetapi anak diikutsertakan dalam menentukan menu makanan. Agar anak menjadikan kegiatan makan itu menyenangkan, berikan makanan yang bervariasi, yaitu terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur, dan buah-buahan. Yang kedua, jadwal dan frekuensi makan.
Waktu makan, anak sebaiknya disesuaikan dengan waktu makan keluarga karena dapat menumbuhkan rasa anak lebih semangat untuk belajar makan. Tetapi, jangan terlalu dekat dengan waktu tidur. Penerapan jadwal makan anak dalam sehari adalah 3-4 kali makan utama serta 2 kali untuk makan selingan. Yang ketiga, kunci kebersihan dan keamanan makanan. Terdapat 5 kunci aman makanan dalam menyiapkan, mengolah, dan menyimpan makanan, yaitu cuci tangan pakai sabun di air mengalir dan cuci bahan makanan yang akan diolah. Pisahkan penyimpanan serta bedakan pisau dan talenan untuk bahan makanan mentah dengan makanan matang. Memasak dengan benar dan matang, terutama bahan makanan protein hewani. Simpan makanan matang pada suhu yang tepat. Gunakan air yang bersih dan pastikan bahan makan yang akan diolah dalam kondisi masih segar. Yang keempat, cara pengolahan makanan. Keamanan pangan bagi anak harus diperhatikan, terutama dalam pemilihan bahan makanan. Pemberian makan pada anak didasarkan pada pemilihan bahan yang masih segar dan berkualitas. Pengolahan makanan untuk anak melibatkan perebusan, pengukusan, atau ungkep untuk mencapai konsistensi lembut dengan kadar air tinggi. Karena seringkali anak tersedak akibat proses mengunyah dan refleks menelan anak belum sempurna. Dalam pengolahan makanan, hindari penggunaan bumbu penyedap rasa dan kurangi olahan makanan dengan rasa manis dan asin yang berlebih. Yang kelima, cara penyajian makanan. Dalam menyajikan makanan, ibu dapat menata menu makanan agar terlihat menarik untuk dimakan oleh anak. Membuat variasi menu makanan anak dapat bentuk mainan yang disukainya, serta membuat makanan yang berwarna-warni untuk menarik perhatian anak. Menyajikan makanan yang baru artinya makanan yang disajikan pada anak tidak dihangatkan berulang kali. Yang keenam, pemberian makanan pada anak. Dalam pemberian makan, ibu dapat bersikap sabar dan memberikan dorongan agar anak mau makan. Anak dilatih untuk makan sendiri, baik menggunakan alat seperti sendok atau dapat menggunakan tangan. Berikan anak makan dengan porsi kecil. Jika anak makan dengan lama 30 menit belum habis, maka dapat dilanjutkan, tetapi tidak melebihi sampai 45 menit. Hindari memaksa anak makan dengan mengancam. Hindari memaksa anak untuk makan walau hanya 1-2 suap, karena dapat menimbulkan anak trauma. Hindari pemberian makan sambil bermain atau menonton televisi. Saat anak mampu menghabiskan makanan, berikan pujian.